Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Fadilah Ilahi, Muhammad Taufik, Sari Nur Afifah, Siti Nurul, dan saya sendiri Kusnadi Nur Alim. Di kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang ketauhidan Maturidiyah. Sejarah terbentuknya aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah pertama kali muncul di Semakon pada paruh kedua abad ketiga Hijriah yang dipelopori oleh Abu Mansur Muhammad Ibnu Muhammad Al-Maturidi. Namun ia lebih terkenal dengan nama Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Ia lahir di Maturid, sebuah kota di Samarkand, Uzbekistan, Soviet Selatan pada pertengahan abad ketiga Hijriah dan wafat di Samarkand pada 332 Hijriah. Pemikiran Al-Maturidi sebagaimana Al-Asy'ariyah bertujuan untuk membendung paham Mu'tazilah. Dalam teologinya, beliau banyak memakai akal karena di pengikut Abu Hanifah di Irak yang banyak memakai rasio dalam pandangan keagamaannya. Oleh karena itu, walaupun ia pendiri aliran Maturidiyah bersama aliran Asy'ariyah menentang Mu'tazilah, namun tidak semua pemikiran bertentangan dengan paham Mu'tazilah. Bahkan dalam berbagai hal pendapatnya memiliki banyak persamaan sehingga teologinya seringkali disebut berada di antara teologi Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Pengikutnya adalah Ali Muhammad Al-Badjawi yang mendirikan dan mengembangkan aliran Maturidiyah di Bukhara. Dari Lakob sang pelakor inilah nama aliran Maturidiyah diambil. Namun demikian bukan berarti paham yang dibawakannya sama sekali baru, sebab aliran teologi yang hubungan dengan Al-Maturidi pada dasarnya merupakan akidah Ahlus Sunnah mazhab Abu Hanifah yang dikembangkan dan reformulasikan oleh Al-Maturidi menjadi Perkembangan aliran Maturidiyah. Dalam perkembangannya, aliran Maturidiyah terbagi menjadi dua cabang, yaitu Maturidiyah Samarkand yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Ibnu Muhammad Al-Maturidi dan Maturidiyah Bukhara yang didirikan dan dikembangkan oleh Ali Muhammad Al-Badjawi yang memiliki beberapa pendapat yang berbeda dengan pendapat Al-Maturidi dalam masalah teologi. Namun, baik Maturidiyah Samarkand maupun Maturidiyah Bukhara, keduanya adalah termasuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tumbuh hampir bersamaan dengan Asy'ariyah. Sebagaimana Asy'ariyah, Maturidiyah ini juga timbul sebagai reaksi atas aliran Mu'tazilah. Perbedaan pandangan antara kedua cabang Maturidiyah. Di antara kedua cabang Maturidiyah tersebut, terdapat perbedaan pandangan dalam beberapa masalah teologi. Maturidiyah Bukhara memiliki pandangan yang lebih dekat kepada Asy'ariyah. Sedangkan Maturidiyah cabang Samarkand memiliki perbedaan dengan Asy'ariyah dalam beberapa hal dan cenderung lebih dekat kepada pemahaman aliran Mu'tazilah, seperti dalam ranah akal yang memiliki kemampuan yang tinggi namun terbatas, dan karena keterbatasan tersebut, akal memerlukan wahyu dari Allah serta dalam pembahasan tajassum. Maturidiyah Samarkand tidak mempercayai adanya anggota tubuh seperti wajah Allah dan tangan Allah. Menurut Al-Maturidi, kata-kata itu bermakna kekuasaan Allah, karena Allah tidak mungkin mempunyai badan meskipun dalam arti yang tidak sama dengan makhluk. Substansi pemikiran aliran Maturidiyah. 1. Pelaku dosa besar. Aliran Maturidiyah baik Samarkand maupun Bukhara sepaham dengan Al-Asy'ari yang menyatakan bahwa pelaku dosa tetap mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Adapun balasan yang diperolehnya kelak di akhirat bergantung pada apa yang dilakukannya di dunia. Jika ia meninggal tanpa tobat terlebih dahulu, keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Maturidi sebagai peletak dasar aliran kalam Al-Maturidiyah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. 2. Iman dan kufur. Aliran Maturidiyah Bukhara sependapat dengan Asy'ariyah
yang bahwa iman adalah tasdikun billah atau membenarkan kabar tentang adanya Allah. Jadi bagi Asy'ari dan juga Asy'ariyah, persyaratan minimal untuk adanya iman hanyalah tasdik, yang jika diekspresikan secara verbal berbentuk syahadatain. Al-Baghdadi menambahkan iman yaitu tasdik, membenarkan tentang adanya Tuhan, Rasul-Rasul, dan berita yang mereka bawa. Tasdik tidak sempurna jika tidak disertai oleh pengetahuan akal, tidak dapat sampai kepada kewajiban mengetahui adanya Tuhan. Iman tidak bisa mengambil bentuk makrifah atau amal, tetapi haruslah merupakan tasdik. Menurut Al-Bazawi, iman adalah menerima dalam hati dengan lidah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa tidak ada yang serupa dengan Dia. Namun golongan Samarkand menyatakan iman lebih tinggi dari tasdik, karena bagi mereka akal dapat sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan. 3. Sifat-sifat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat. Tuhan menurut Al-Maturidi mengetahui dengan pengetahuannya. Namun sehubungan dengan masalah tajassum, Al-Maturidi tidak mempercayai adanya anggota tubuh pada Tuhan. Dalam Al-Quran memang terdapat kata-kata seperti wajhullah, wajah Allah, yadullah, tangan Allah, dan ainullah, mata Allah. Menurut Al-Maturidi, kata-kata itu bermakna kekuasaan karena Allah tidak mungkin mempunyai badan meskipun dalam arti yang tidak sama dengan makhluk. Badan itu tersusun dari substansi dan asiden, jauhar, dan art. Manusia berhajat pada anggota badan karena tanpa anggota badan manusia menjadi lemah. Adapun Tuhan tanpa anggota badan, ia tetap maha kuasa. 4. Keadilan Allah atas perbuatan manusia. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kemerdekaan dan kemauan ada pada manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sewenang-wenang menjatuhkan hukuman, melainkan berdasarkan kemerdekaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk berbuat baik atau jahat. Pada hakikatnya, dalam suatu perbuatan, manusia ada dua perbuatan, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala khalqul al-istiti'ah, menciptakan kemampuan, dan perbuatan manusia al-istimalu istita'ah, menggunakan kemampuan. Tokoh-tokoh aliran Maturidiyah. Yang pertama yaitu Abu Mansur al-Maturidi. Imam al-Maturidi amat berjasa bagi tegaknya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena negeri-negeri sekelilingnya dapat terbentengi dari paham Mu'tazilah dan aliran-aliran yang menyeleweng dari kepercayaan Islam yang murni. Imam al-Maturidi memberantas itikad-itikad yang salah dengan menulis bermacam-macam kitab yang mudah dipahami oleh orang awam. Hujjahnya berdasarkan dalil akal pikiran yang sehat dan dalil syara' yang dapat diterima, sehingga dapat menghilangkan keraguan-raguan yang merajalela saat itu. Karyanya antara lain Kitab Al-Jad, Al-Usul fi Usuluddin, Kitab At-Tauhid, Ta'wil Al-Quran, Makhraj Asy-Syara'i, Al-Maqalat fi Al-Ahkam, dan lain-lain. Pemikiran-pemikiran Al-Maturidi dalam bidang teologi meliputi yang pertama yaitu sifat Tuhan bukanlah zat Tuhan, melainkan zat Tuhan itu sendiri, atau laisa syai'an fi ghair az-zat, atau laisa syai'an ghair az-zat. Maksudnya antara lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bukan dengan zatnya, melainkan dengan pengetahuan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa bukan dengan zatnya, melainkan berkuasa dengan kekuasaannya. Kedua yaitu tajassum atau antropomorfisme. Dalam Al-Quran terdapat kata-kata seperti wajah Allah, yad Allah, dan ain Allah. Kata-kata itu bermakna kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak mungkin mempunyai badan meskipun dalam arti yang tidak sama dengan badan makhluk. Badan itu tersusun dari substansi atau jauhar dan bentuk. Oleh karena itu, kata-kata tersebut harus ditakwilkan. Yang ketiga yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, berdasarkan surat Al-Qiyamah ayat 23 yang artinya kepada Tuhannya lah mereka melihat.
Peristiwa itu benar-benar terjadi di akhirat karena Allah Subhanahu wa taala sebagai wajib al-wujud. Tentu dapat dilihat dengan mata kepala bukan dengan mata hati. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu nanti dalam keadaan yang sesuai dengan keadaan hari kiamat, sehingga manusia tidak dapat mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang kedua, tokoh-tokoh Al-Maturidi yaitu Al-Bazdawi. Nama lengkapnya Abu Al-Yus Muhammad Al-Bazdawi, lahir pada tahun 421 sampai 493 Hijriah. Beliau adalah pengikut Al-Maturidi yang mengetahui ajaran-ajaran Al-Maturidi dari orang tuanya, karena neneknya merupakan murid Al-Maturidi. Al-Bazdawi pun mempunyai murid-murid, salah seorangnya adalah Najm al-Din Muhammad al-Nasafi, yang lahir pada tahun 460 sampai 537 Hijriah. Pengarang buku Al-Aqaid An-Nasafi'ah, sebagaimana Al-Baqilani dan Al-Juwaini yang mempunyai perbedaan paham dengan Al-Asy'ari. Al-Bazdawi pun demikian, memiliki pendapat yang berbeda dengan Al-Maturidi dalam beberapa permasalahan. Perbedaan paham antara Al-Bazdawi dengan Al-Maturidi ini menimbulkan aliran Maturidiyah terbagi menjadi dua golongan, yaitu Samarkand dan Bukhara. Golongan Samarkand adalah pengikut-pengikut Al-Maturidi yang paham-pahamnya lebih dekat kepada paham Mu'tazilah. Sementara itu, golongan Bukhara adalah pengikut-pengikut Al-Bazdawi yang mempunyai pendapat-pendapat yang lebih dekat kepada pendapat Al-Asy'ari. Yang ketiga, tokoh-tokoh aliran Maturidiyah yaitu Sa'aduddin At-Taftazani. Sa'aduddin At-Taftazani lahir di Khurasan tahun 1322 sampai 1389. Konon ia merupakan Al-Ijji, seorang pengikut Al-Asy'ari dan Asy-Syafi'i. Ketika Timur Leng menguasai Khurasan, ia ditempatkan di Sarah, kemudian dipindahkan ke sebuah istana yang bertepatan di Samarkand. Pemikiran-pemikiran teologinya tertuang dalam bukunya yaitu Syahrul Aqaidin Nasafiyah, yaitu suatu buku dari teologi An-Nasafi, salah seorang tokoh Maturidiyah. Buku ini menjadi salah satu textbook teologi yang utama selama berabad-abad. Yang menarik adalah meskipun doktrinnya beraliran Maturidiyah, biasanya At-Taftazani dikenal sebagai pengikut Asy'ariyah. Mungkin karena ia mengajar di daerah di mana pandangan-pandangan Maturidiyah dominan, sehingga ia menampilkan dirinya dengan hati-hati. Meskipun dalam beberapa masalah nampak ketidaksetujuannya terhadap tulisan yang ia tafsirkan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.